Halo Sobat Arto Entertainment semua. Sekarang kami kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Ritzy. Saya kali ini akan membacakan sebuah cerpen yang kami bacakan dari website Cerpenku. Di situ kawan-kawan semua bisa baca banyak cerpen, mulai dari cerpen Islami, cerpen pengorbanan, cerpen perjuangan, cerpen lucu dan sebagainya. Di situ banyak pilihan-pilihannya. Dan kali ini kami akan membacakan cerpen karangan Arsinah Ashikolbi. Kategori cerpennya masuk ke cerpen cinta Islami, cerpen pengorbanan, cerpen persahabatan, dan lolos moderasi pada tanggal 13 April 2021. Wah, baru banget ya. Luar biasa anak bangsa kita, karya anak bangsa kita. Baiklah, kami akan membacakan cerpen yang berjudul Aku Ikhlas Untuk Kebahagiaan Sahabatku. Sambutan hangat kurasakan saat tiba di bandara. Aku melihat dari kejauhan ada dua orang pelita hati yang sedang menanti kedatanganku. Merekalah ayah dan bunda. Dengan senyuman mereka aku merasa adanya cinta. Dengan senyuman mereka aku merasa adanya cinta. Aku memeluk mereka dengan erat. Karena beberapa tahun yang lalu aku dipisahkan oleh jarak, di mana aku harus pergi jauh dari mereka untuk menuntut ilmu. Kerinduan yang sangat mendalam aku rasakan. Cucuran air mataku menjadi saksi betapa aku bahagia bisa kembali lagi bertemu dan berkumpul dengan ayah dan bunda. Ayah dan bunda mengadakan acara syukuran atas kepulangan dan keberhasilanku yang sudah menjadi sarjana. Cita-cita yang aku inginkan sejak dulu telah terwujud. Bukan hanya dihadiri para tetangga, bahkan juga ada sahabatku yang sejak kecil hadir di acara syukuran. Dia tempat curhatku, dia penyemangatku, dan dia juga sahabat yang selalu ada di saat aku membutuhkannya. Selamat ya Naura, akhirnya kamu jadi sarjana. Semoga ilmu yang kamu dapatkan bermanfaat. Ucap Lisa, sahabat kecilku. Terima kasih Yasa atas ucapannya. Balasku lalu tersenyum. Kebahagiaan benar-benar aku rasakan. Karena bukan keberhasilan yang buat aku bahagia, melainkan aku dapat berkumpul kembali dengan orang-orang yang aku sayangi. Ayah, bunda, dan juga Lisa sahabatku. Di waktu senggang, aku menghabiskan waktu bersama teman kecilku, Lisa, di tempat di mana kami sering nongkrong dulu. Oh Yasa, aku dengar dulu kamu sudah tunangan, terus kapan nikahnya, Sa? Tanya aku dengan penasaran. Sebelum dia menjawab, dia sejenak termenung. Benar, Ra, dulu aku sudah tunangan. Tapi karena kita tidak berjodoh, hubungan kita kandas di tengah jalan. Jawabnya dengan sedikit rasa sedih. Aku minta maaf ya, Sa. Bukan bermaksud membuat kamu sedih. Dulu aku senang banget dengar kamu mau nikah. Tapi tidak apa-apa. Semoga segera dapat jodoh yang terbaik ya, Sa. Lisa tersenyum dan karena hari sudah sore, kita berdua akhirnya pulang. Suatu hari ada seorang laki-laki datang ke kampung halamanku. Dia lelaki yang tidak asing. Dia adalah Syakib, lelaki yang pernah aku temui saat di luar kota dulu. Kita berdua pernah kenal, bahkan kita punya rasa yang sama. Dia ingin menikahiku,
Namun aku tidak bisa menerima niat baiknya karena saat itu aku masih ingin menyelesaikan pendidikan. Aku tidak ingin terburu-buru soal pernikahan karena aku ingin mewujudkan mimpi terlebih dahulu. Walaupun aku sangat menginginkan dia menjadi suamiku. Dia lelaki yang sangat baik, tampan dan soleh. Siapa yang tidak menginginkan dia? Di sana banyak wanita yang mengidolakannya, termasuk teman-teman sekampusku. Dia menjadi imam sholat salah satu masjid di dekat kampusku. Banyak wanita yang suka padanya dengan kesolehannya. Banyak wanita yang berlomba untuk menarik perhatiannya. Namun entah kenapa dia lebih tertarik padaku ketimbang pada wanita yang lain. Dia datang untuk mengisi dakwah di kampung halamanku. Bukan hanya di kampungku saja. Dia sering berpindah-pindah tempat untuk mensyiarkan dakwah. Aku senang bisa kembali bertemu lagi dengannya. Semoga saja Allah menjodohkanku dengan dia. Itulah harapan dalam hatiku. Saat dia melantunkan ayat suci Al-Quran, semua wanita yang ada di dalam masjid terkagum mendengar suaranya yang merdu. Mereka baru pertama kali mendengar suaranya yang merdu. Terlebih sahabatku juga ikut merasakannya. Dura, merdu banget suaranya. Dan cara bacanya juga buat aku merinding. Ucap Lisa. Iya Sa, lantunannya penuh penghayatan. Dia udah nikah apa belum ya? Tanya dia. Dek, rasanya jantungku hampir copot karena mendengar pertanyaannya. Dan seakan menandakan kalau Lisa juga menaruh harapan pada Syakib. Setelah pengajian selesai, aku dan Lisa segera bergegas untuk pulang. Saat tiba di muka masjid, Syakib pun keluar dan memanggil namaku. Naura! Panggilnya. Serontak Lisa kaget saat menoleh ke belakang yang ternyata Ustadz muda yang ia kagumi memanggilku. Aku pun kembali menoleh ke arah Syakib dengan perasaan senang. Loh Rah, kamu kenal sama dia? Tanya Lisa. Iya Sa, aku dan dia kenal saat aku kuliah kemarin. Lisa mengangguk dan Syakib menghampiriku. Aku melihat ada tatapan tajam tertuju pada Syakib di mata Lisa. Bukan hanya wanita lain yang mudah jatuh cinta pada ustadz muda ini, namun juga sahabatku sendiri. Naura, aku tidak nyangka kalau kita bisa ketemu lagi di sini, ucap Syakib. Iya Mas, aku tinggal di sini, jawabku dengan sedikit canggung di depan Lisa. Oh, aku tidak tahu kalau kamu tinggal di sini. Lanjut Syakib. Iya Mas, aku juga lupa kasih tahu alamatku dulu ke kamu. Tidak apa-apa kok. Setelah percakapan singkat, aku dan Lisa pamit pulang. Hari semakin berlalu dan perpisahan akan terulang lagi. Di mana Syakib akan pergi meninggalkan kampung halamanku. Besok hari terakhir aku berada di sini. Aku akan kembali ke kampung halamanku secepatnya. Secepat itu? Tanyaku dengan sedikit kesal. Ini bukan keinginanku. Kemarin Abi menelponku, menyuruhku untuk pulang. Tapi nanti kamu kesini lagi kan Mas? Tanyaku penuh harapan. Iya, aku akan kembali ke sini. Dan kembalinya aku ke sini bukan hanya untuk berdakwah, melainkan untuk melamarmu dan menjadikanmu sebagai istriku. Aku terharu mendengar ucapannya. Ternyata
masih memiliki niat yang sama. Aku seneng Mas mendengarnya. Aku kira setelah dulu aku menolakmu, kamu akan mencari penggantiku. Tidak, aku tidak pernah ingin mencari penggantimu. Karena kaulah wanita yang mampu membuat aku luluh dengan keramahan dan kelebutan. Terima kasih Mas. Semoga saja kita dijodohkan. Amin. Aku juga berharap begitu. Kamu baik-baik ya di sini. Tunggu aku datang. Tiba waktunya dia harus pulang ke kampung halamannya. Rasanya aku tidak ingin berpisah dengannya. Namun aku tetap berharap semoga saja perpisahan ini bukanlah perpisahan terakhir bagi kami berdua. Lambaian tangan membuatku tak sanggup menahan air mataku yang sesekali mengalir. Seminggu setelah Syakib pulang, aku tidak lagi mendapatkan kabar tentangnya. Terakhir, dia telepon setelah dia sudah sampai di kampung halamannya dengan selamat. Dia tidak pernah telepon atau SMS aku lagi. Saat aku telepon pun, dia tidak pernah mengangkat. Ada apa? Hatiku mulai bertanya, apa yang terjadi setelah kepulangannya? Di hari aku merasa gerisah karena memikirkan Syakib, sahabatku malah sedang dilanda bahagia. Dia datang menemuiku dan mengatakan kalau dia akan menikah. Ra, besok kamu ke rumahku ya. Besok calon suami datang melamar aku. Dan sebentar lagi, dalam waktu yang singkat, aku dan dia akan melangsungkan pernikahan. Ucap dia dengan nada bahagia. Aku turut bahagia mendengarnya, namun di sisi lain aku merasa sedang gelisah karena tidak mendapatkan kabar tentang Syakib. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Wah, siapa calon suami kamu? Besok kamu akan tahu sendiri siapa dia. Aku mengerutkan kening karena aku merasa heran. Kok dia sekarang sok main tebak-tebakan? Biasanya juga tidak pernah. Keesokan harinya, aku datang ke rumah Lisa dan menyaksikan acara lamarannya. Sa, mana calon suami kamu? Lama banget, belum datang juga. Ucapku sembari sedikit penasaran. Sabarlah, bentar lagi dia datang. Dan akhirnya sebuah mobil datang dan parkir di muka rumah Lisa. Lisa yang sudah tidak sabar menarik tanganku untuk keluar dari kamar dan menyambut kedatangan calon suaminya. Sesampainya seorang lelaki tepat berada di depan pintu serontak jiwaku lemah. Aku terdiam 1000 bahasa. Lelaki yang berada di depanku datang bersama kedua orang tuanya. Aku berusaha berpikir kalau Lisa dijodohkan sama adik ataupun kakaknya Syakib, bukan sama Syakibnya sendiri. Tapi yang datang hanya mereka bertiga. Lalu mana kakak dan adiknya? Semoga bukan kamu Mas yang dijodohkan, lirih dalam hatiku. Ayah Lisa mempersilahkan mereka duduk dan sempat hening selama beberapa detik. Silakan diminum dulu tehnya, ucap ayahnya Lisa kepada Syakib dan kedua orang tuanya. Badanku merasa tidak karuan. Keringatku bercucuran. Sesekali aku menelan ludah perlahan-lahan sambil menunggu pembicaraan mereka tentang perjodohan. Aku takut kalau ternyata memang dugaanku benar bahwa Syakiblah yang dijodohkan. Suasana semakin terasa menegangkan saat Abi Syakib memulai pembicaraan. Jadi Nak Lisa, pasti sudah tahu kan dengan anak saya Syakib. Langsung saja pada intinya, apakah Nak Lisa bersedia menjadi istri dari anak saya?
Lagi-lagi aku dibuat kaget. Hatiku dicampuk setelah mendengar bahwa benar Syakib yang dijodohkan. Terlebih aku mendengar bahwa Lisa menjawab bersedia untuk menjadi istrinya. Sudah jelas, pasti Syakib juga bersedia menjadi suaminya Lisa. Karena Lisa jauh lebih baik dari aku. Dia soleha dan dia juga lulusan pondok pesantren yang nyatanya ilmu agamanya lebih banyak daripada aku. Kemudian ayah Lisa pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Syakib. Namun dia tidak memberikan jawaban secara cepat. Dan tatapannya begitu tajam mengarah kepadaku. Aku tidak sabar menunggu jawabannya. Namun, aku tidak siap jika harus mendengar bahwa dia juga bersedia. Setelah dia menjawab, aku bergegas pamit pulang. Setelah itu, aku tidak akan tahu lagi akhirnya. Walaupun nanti aku harus kecewa karena Syakib akan menikah dengan sahabatku sendiri. Mau tidak mau, aku harus terima semuanya. Hatiku benar-benar hancur. Harus menyaksikan acara lamaran dia dengan sahabatku sendiri. Aku berusaha kuat, walau batinku terasa begitu sakit. Tidak lama setelah aku sampai di rumah, tiba-tiba ponselku berbunyi dan Lisa menelponku. Ada apa, Sa? Tanyaku sedikit serak. Aku pengen bicara sama kamu. Temui aku di tempat biasa sekarang. Jelas Lisa dengan nada sedikit emosi. Aku segera berangkat untuk menemui Lisa. Setelah aku buka pintu dan ternyata Syakib sudah di depan pintu rumahku. Kamu mau kemana? Tanya Syakib. Aku mau keluar sebentar. Tadi kan aku sudah bilang kalau aku ada urusan. Apa urusan itu lebih penting dari masalah pernikahan kita? Pernikahan kita? Bukankah kamu akan menikah sama dia? Siapa bilang aku akan menikah sama Lisa? Aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun selain kamu. Terus tadi apa? Kamu sudah melamarnya kan? Dan kamu juga pasti bersedia untuk menjadi suaminya karena dia lebih cantik, solehah, dan lulusan pondok pesantren. Aku emang datang ke rumah dia, bukan berarti aku menerima perjodohan itu. Itu keinginan orang tua aku, dan aku tidak bisa bohongi perasaanku sendiri. Aku tidak ingin menikah selain menikah dengan kamu. Kamu paham? Syakib pun pergi setelah mengucapkan salam. Antara bahagia ataukah aku harus bersedih? Syakib memilih aku, sedangkan Lisa sahabatku tidak mungkin aku biarkan dia merasa kecewa untuk kedua kalinya. Kemudian Lisa datang menghampiriku dan dia mendengar semua percakapan kami dengan rasa kesal. Ia utarakan kepadaku. Kamu kenapa sembunyiin ini semua dari aku, Ra? Kamu biarkan aku jatuh cinta sama dia, sedangkan kamu juga cinta sama dia. Kenapa, Ra? Kenapa kamu tidak pernah bilang sama aku? Aku kecewa sama kamu, Ra. Ucap Lisa dengan rasa marah. Aku minta maaf, Sa. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya dari kamu. Karena aku merasa waktu kamu kagum sama dia itu adalah hal biasa. Jelasku. Hal biasa? Gimana, Rah? Aku terlanjur cinta sama dia. Lalu mau kamu gimana, Sa? Aku mau kamu jauhi Syakib dan biarkan dia menikah sama aku. Itu pun kalau kamu memang menganggap aku sebagai sahabatmu. Kamu tidak mau kan melihat aku kecewa untuk kedua kalinya, Rah? Jika memang itu yang kamu mau, aku akan menjauhi Syakib. Bagus, buktikan. Jangan cuma bisa ngomong aja.
Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lisa, sahabat yang paling aku sayangi, aku tidak ingin karena keegoisanku, persahabatanku hancur. Biarlah aku yang hancur. Mungkin ini lebih baik. Suatu hari Syakib menghampiriku di pertengahan jalan ketika aku pulang dari toko. "Naura, tadi aku ke rumah kamu dan ibu kamu. Dan ibu kamu bilang kamu lagi ada di toko. Untuk apa kamu menemui aku, Mas? Aku datang ke rumah kamu, aku mau melamar kamu. Apa kamu lupa janji aku dulu bahwa aku akan datang melamarmu? Aku mohon sama kamu, Mas, lanjutin perjodohan kamu sama Lisa, karena aku bukan yang terbaik. Aku tahu dia sahabat kamu. Itu bukan berarti kamu bisa menyuruhku untuk menikah dengan dia. Dan aku tidak pernah mau menikah selain sama kamu. Ayo ikut aku." Syakib menarik tanganku dan membawaku ke rumah Lisa. Sesampainya di rumah Lisa, Syakib mengetuk pintu rumah Lisa dan tidak lama keluar seorang perempuan membuka pintu dengan wajah pucat. Dia menyambut kedatangan kami. Setelah rumah terbuka, tiba-tiba brek, dia terjatuh. Aku dan Syakib segera membawa dia ke rumah sakit. "Sa, bangun Sa, aku mohon Sa, bangun Sa," panggilku dengan rasa cemas. Aku tidak tahu Lisa sedang sakit apa sehingga sampai separah itu. Ayah Lisa datang dengan cemas dan tak karuan. "Om, Lisa sakit apa? Lisa kenapa Om?" Ayahnya duduk dan menangis histeris. Aku sebagai sahabat bisa merasakan bagaimana rasa kecemasan orang tua terhadap anaknya. Aku berusaha bertanya perlahan. "Om, aku ini sahabatnya Lisa, Om. Aku mohon kasih tahu aku, Lisa sakit apa?" "Lisa terkena kanker otak stadium 2. Kemarin dokter menyarankan untuk melakukan kemo, tapi dia tidak mau. Om tidak tahu kenapa dia tidak mau berjuang untuk kesembuhannya." Setelah beberapa jam kemudian, Lisa pun sadar. Aku dan Syakib serta ayahnya Lisa masuk ke ruangan menemuinya. Lisa sepertinya tidak mau bicara sama aku. Bahkan dia tidak mau menoleh ke arahku. "Sa, kamu tidak boleh biarkan sakit kamu semakin parah. Kamu harus kuat dan kamu harus sembuh, Sa. Percuma aku hidup, Rah. Untuk apa? Untuk menyaksikan kebahagiaan kalian?" Sepertinya Lisa sangat marah sama aku karena Syakib tidak kunjung datang untuk menikahinya. Aku pun menaruh tangan Syakib ke tangannya Lisa, tanda aku mengikhlaskan dan melepaskan Syakib untuknya. "Sa, jika memang ini membuat kamu mau bertahan hidup, aku akan menjauh dari kehidupan Syakib dan merelakan dia untuk kamu. Jangan pernah siksa dirimu hanya karena hal ini, Sa." "Tidak, Ra. Aku tidak mau memaksa seseorang untuk mencintai aku, sedangkan dia mencintai sahabatku. Aku tahu, Sa, kamu orangnya baik. Pasti jodohmu juga baik. Mas Syakib mungkin adalah jodoh yang Allah berikan untuk kamu. Aku juga meminta kepada Syakib untuk bisa melupakan aku dan belajar untuk mencintai sahabatku. Karena yang terpenting bagiku adalah kebahagiaan, bukan keegoisan. Sehingga aku harus biarkan sahabatku menderita. Biar saja aku jalani semua ini. Aku merasakan rasa sakit seperti apa yang dia rasakan dulu saat dia gagal menikah.
dan aku tidak mau membuat hal itu menjadi terulang lagi padanya. Aku merasa kepedihan, kekecewaan, dan juga pastinya aku ada yang lebih baik. Akan ada yang lebih baik yang akan aku dapatkan dari apa yang telah gagal yang ku dapatkan. Senyum raut di wajah sahabatku terlihat jelas saat dia bersanding di pelaminan. Tangannya merangkul tangan seorang lelaki yang sudah sah menjadi suaminya. Aku ikut bahagia melihat sahabatku bahagia, walau air mata ini merasa mengalir. Selamat menempuh hidup baru, sahabat terindahku. Semoga selalu bahagia sekarang, nanti, dan seterusnya. Terima kasih, Mas, pernah hadir dalam hidupku, namun tak pernah bisa aku miliki. Selesai. Cerpen karangan Arsina Ashikolbi dengan judul Aku Ikhlas Untuk Kebahagiaan Sahabatku, yang terdiri dari part 1 dan part 2 yang bisa kalian baca secara langsung di website Cerpenbook. Semoga dari hikmah dari cerpen ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Jadi, keegoisan pribadi tidak bisa kita selalu unggulkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang hakiki adalah kesenangan yang kita dapatkan karena kita mampu mengalahkan ego kita, mengalahkan nafsu kita. Sekian dari saya, Roxy, sang pembaca cerpen. Sampai jumpa di cerpen selanjutnya.